Hari ini saya ingin membagikan tentang janji Tuhan. Saya percaya sekali bahwa janji Tuhan itu akan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, janji Tuhan ada yang absolut. Yang saudara kita setia apa enggak setia pun dia akan datang. Itu janjinya saudara. Kita taat atau tidak taat pun dia akan datang. Itu tidak akan bisa berubah saudara. Tapi saya ingin share hari ini tentang janji Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bersama, jika ada seorang yang ingin misalnya contohnya dia akan membeli rumah saudara. Biasa dia bertemu dengan agensi mungkin. Dan kemudian mereka akan ngobrol, ngecek tempat dan sebagainya ketika sudah saling suka untuk tempat itu saudara. Dan kemudian mereka mulai deal harga dan sebagainya. Dan ketika sudah fix semuanya, kemudian akan ada perjanjian dua belah pihak. Atau let's say contoh yang lain lagi saudara. Kalau ada seorang penyanyi, mungkin dia penyanyi sekuler dan kemudian dia diundang oleh I.O. atau suatu event untuk suatu acara yang besar. Biasanya dia akan ngobrol dulu dan ketika sudah oke semuanya dan penyanyi ini akan melakukan bagiannya, dia akan bernyanyi. Dan kemudian dari I.O. itu akan memberikan fee sesuai yang ditetapkan bersama. Dan kemudian sama juga I.O. ini akan memberikan fee asal penyanyinya itu menggenapi bagiannya yaitu dia bernyanyi saudara. Jadi ada perjanjian, ada kesepakatan, ada agreement dan kemudian itu bisa terjadi. Tidak mungkin penyanyi ini berharap minta haknya untuk mendapatkan fee. Sebenarnya padahal dia membatalkan untuk dia bernyanyi. Kecuali ada hal-hal tertentu dan biasa itu ada perjanjian, ada kesepakatan yang lain berapa nominal untuk cancellationnya saudara. Tapi biasanya mostly orang itu akan mendapatkan haknya, fee-nya asal dia bernyanyi. Dan bagian I.O.-nya ini akan memberikan fee itu kepada penyanyinya ketika penyanyinya juga itu bernyanyi. Jadi janji itu adalah merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak. Nah saya percaya bahwa janji Tuhan itu adalah agreement. Dan Tuhan itu juga memberikan janji bagi setiap orang juga yang mau melakukan partnya. Mau melakukan bagiannya untuk hidup sesuai apa yang ketetapan yang Tuhan mau. Berapa di antara kita kadang kita paksa Tuhan. Kita meminta Tuhan selalu bagian kita tanpa kita sadar bahwa kita tidak melakukan tanggung jawab kita dan tidak ada keinginan saudara. Sesungguhnya agreement itu dua belah pihak. Kita baca firman Allah berkata seperti ini saudara. Dikatakan dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku itu teguh bagi dia. Jadi saudara Allah yang berjanji itu dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti dan selalu memegang memelihara apa yang dia janjikan. Sehingga bukan dari pihak Tuhan yang kemudian rencana Allah atau janjinya itu batal. Tapi sesungguhnya karena Allah selalu setia menggenapi janjinya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan seperti orang-orang yang lain yang mungkin kita bisa berjanji dan kemudian kita lupa. Ataupun memang kita pura-pura lupa untuk menggenapi janjinya. Saudara firman Allah berkata seperti ini saudara. Bilangan 23 ayatnya ke-19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Dan atau berbicara dan tidak menepatinya saudara. Itu yang pertama yang harus kita taruh dalam hati kita. He is so faithful. Apapun keadaan hari ini dia tetap setia. Saudara. Ketika kita mempercayai itu akan timbul trust. Kepercayaan penuh. Ketika ada dua belah pihak dalam satu bisnis atau satu agreement perjanjian kerja. Tapi sudah tidak ada trust. Saudara. Tidak ada sesuatu di dalamnya. Karena nilainya tinggi. Sama saudara. Kita mengikut Tuhan. Tapi kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Nggak akan bisa terjadi juga. Bapak itu senang sekali kalau dia dipercaya. Setuju boleh katakan amin. Ada firman Allah berkata seperti ini. Dalam Ulangan 26 ayatnya ke-17. Ini yang salah satu yang dikatakan firman Tuhan. Dari sekian banyak ayat yang kita tahu bersama tentang janji Tuhan. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini. Bahwa ia akan menjadi Allahmu. Dan engkau akan hidup menurut jalan yang
ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengar suaranya. Jadi janji itu diberikan kepada kita, saudara. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu diberikan kepada kita. Tapi kita juga harus mengikuti apa yang menjadi peraturan yang Tuhan mau, kehendaknya. Banyak kali kita selalu minta, paksa, teror, bahkan klaim, gak berhenti saudara. Kadang kita waduh, pokoknya hobi banget juga gak apa-apa sih saudara. Cuman biasanya kita lebih banyak mungkin sepanjang umur mungkin kita 75% klaim terus saudara. Tanpa kita lupa ternyata Tuhan juga menginginkan ketika kita menerima janji itu, adakah kita melakukan bagian? Adakah kita melakukan ketetapan Tuhan? Adakah kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Contohnya saudara, ketika ada seorang anak, dia selalu dari anaknya masih kecil datang kepada bapak, dia langsung bilang, masih kecil loh udah minta, Pak nanti saya mau kalau saya ini begini ya, saya minta hak saya, warisan saya ini ya. Dan semua apa yang menjadi dia mau atau warisan atau hak dia, semuanya dia udah minta, nggak berhenti itu terus dia klaim. Saudara, saya percaya bapaknya juga akan merasa nek saudara. Tapi ketika seorang anak dia datang dan dia nggak minta apa-apa, saudara. Dan dia melakukan apa yang menjadi kesukaan papanya. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, saudara. Firman Allah berkata bahwa Bapa di dunia aja itu tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga yang tidak kelihatan, saudara. Tapi Alkitab mencatat dia memperhatikan Anda dan saya. Mazmur 39 berkata bahwa engkau duduk, engkau berdiri, engkau berjalan, engkau berpikir saja. Dia maha tahu saudara. Jadi apapun yang kita kerjakan sekecil apapun itu saudara. Semuanya itu diperhatikan oleh Bapa. Sehingga jangan pernah kita berpikir bahwa bahkan kita tidak minta sekalipun. Even dia tahu memberi yang terbaik bagian kita. Saudara, setuju boleh katakan amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita berjalan dan melihat penggenapan-penggenapan itu. Apa janji Tuhan yang dia janjikan kepada kita? Kadang kita berpikir janji Tuhan semua yang kita pengen baca yang bagus-bagus saja saudara. Begitu ada ayat yang agak sedikit keras saudara, atau yang agak sedikit gimana saudara, nggak berusaha untuk membaca itu. Padahal ternyata janji Tuhan itu datang satu paket saudara. Setuju boleh katakan amin. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi dia. Jadi bekerjanya kita aminin, mengasihi dianya jangan lupa saudara. Setuju boleh katakan amin. Jangan lupa kalau klaim janji Tuhan, ingat dulu berarti saya akan berusaha untuk mengasihi Tuhan supaya Tuhan itu turut bekerja. Dan ketika Tuhan turut bekerja, itu bukan berarti bahwa kita tidak lakukan bagian kita apa-apa saudara. Ada orang berpikir ya udah Tuhan bekerja sepenuhnya dan kita hanya bersembunyi di balik doa. Enggak akan terjadi apa-apa juga saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa Allah turut bekerja, tapi do your part. Kemudian Allah akan turut, akan ikut, sinergio, artinya dia bekerja bersama dengan Anda dan saya. Dia tidak pernah melakukan sendiri, dia selalu mencari partner. Dia mencari orang yang bersedia, yang mau bayar harga, yang mau berkata yes, here I am. Dan saudara akan melihat sesulit apapun tanggung jawab, ketetapan, peraturan. Ketika engkau berkata aku mau, Anda akan melihat janji itu akan mengejar Anda dan saya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Mazmur 23 yang kita selalu baca berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik dan sebagainya. Dan dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan menyertai. Bahasa aslinya berkata bahwa dia akan mengejar Anda dan saya. Kapan? Ketika engkau menjadikan dia gembala. Engkau menjadikan dia Allah yang supply seluruh kehidupan kita. Bukan hanya soal makanan jasmani tapi makanan rohani kita. Sehingga iman kita pun cukup kuat untuk berjalan dalam ketetapan Tuhan. Saudara, bagaimana caranya saudara? Supaya kita boleh melihat penggenapan janji Allah. Yang pertama saudara, janji Tuhan itu utuh dan sempurna. Dan dia punya cara sendiri untuk menggenapinya. Jangan buat standar sendiri. Kalau orang lain dilakukan seperti A dan kita paksa harus persis saudara. Padahal mungkin Tuhan punya cara yang lain dan punya jalan yang melebihi apa yang kita pikirkan. Kalau kita pakai standar kita akan kecewa. Kalau kita pakai Tuhan harus seperti ini, saudara, mungkin
kita akan kehilangan banyak kesempatan. Janji Tuhan itu sempurna, utuh. Dan jangan kita hanya comot ayat sana sini untuk klaim. Tapi melebihi hati kita yang ingin berjalan bersama dengan Dia. Dan yang kedua, bagaimana supaya janji Allah itu digenapi? Saudara, janji Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Saya dengar banyak kesaksian, ada orang yang 10 tahun dia melihat pembalikan keadaan. Dari dia mencintai Tuhan, semua kehidupannya sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Semuanya jadi kelihatannya buruk, tetapi enggak buruk sebenarnya. Karena sesungguhnya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, sesuatu yang buruk terjadi bukan not the end, saudara. Itu bukan akhir segala-galanya. Saudara ingat Yusuf ketika dia mendapatkan janji. Saudara, Alkitab mencatat bahwa yang kemudian terjadi justru dia dimasukkan ke dalam perigi, dalam sumur yang kering dan ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya. Saya percaya sekali saudara, ketika Yusuf diperlakukan seperti itu, nggak mungkin juga nggak ada kecewa. Nggak mungkin saudara, pasti ada kecewanya. Tapi Yusuf memilih untuk tetap memegang janji Allah dan mengalahkan kekecewaan itu. Ketika ada orang menyakiti saudara, bukan berarti saudara seperti Superman dan tidak ada kecewa. Ada kecewa. Nangis juga mungkin iya. Tapi saudara, saya memilih untuk mengikuti peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Dan kemudian janji itu akan tetap berlaku. Ada teman saya yang berkata ya 7 tahun. Dia melihat pembalikan keadaan yang tidak seperti yang dia mau. Dan tahun ke-7 dia melihat Allah bekerja begitu rupa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Janji Tuhan itu tidak kadaluarsa. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata seperti ini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Saudara, salah satu terjemahannya. Ia mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, dikatakan bahwa dia menentukan waktu yang tepat. Nah, kadangkala kenapa Tuhan belum sepertinya nggak menjawab? Karena kita taruh waktu. Kita kasih jatuh tempo untuk Tuhan. Harus kapan? Sehingga nggak akan pernah kejadian. Karena Tuhan punya waktu berbeda dengan waktu kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi janji Tuhan itu tidak akan pernah kadaluarsa. Boleh katakan bersama dengan saya kadaluarsa. Karena Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya, saudara. Saya sampai hari ini ada banyak sekali janji Tuhan yang belum digenapi. Apa yang saya doakan banyak sekali, saudara. Bertolak belakang semuanya. Tapi yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun itu, aku akan tetap mencintai Engkau. Apapun itu. Karena Dia tahu yang paling terbaik. Saya pikir harus seperti ini. Tapi mungkin Tuhan punya jalan sendiri. Sakit nggak sakit lah saudara ya. Ada banyak kali. Saya tahun ini 25 tahun pernikahan bersama suami saya. Satu-satunya saudara. Waduh, luar biasa. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saudara. Ada berapa di antara saudara? Janji Tuhan itu banyak yang belum digenapi. Gak apa-apa saudara. Gak usah klaim. Boleh kita perkataan iman, deklarasi. Gak apa-apa. Tapi saya lebih memilih untuk Tuhan. Kau tahu yang paling terbaik. Kau tahu yang paling terbaik. You know the best. Saudara, saya melayani belum begitu lama, mungkin baru mau 30 tahun saudara. Tapi sampai hari ini saya selalu belajar untuk, saya pegang janji Tuhan. Tapi saya mengurangi untuk memaksa Tuhan. Saya punya iman, tapi saya tetap surrender. Saya percaya
Dan saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak baik, ada nilai yang paling penting yang kita bisa belajar di sana. Dan itu yang jauh lebih baik daripada ketika kita memaksa Tuhan jawab. Karena ada banyak hal yang akan mengubahkan kita everyday. Lockdown dan kemudian belum lockdown, sebelum lockdown dan setelah lockdown dan tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita. Seharusnya ada pertanyaan yang besar, saudara. Sesungguhnya ketika lockdown terjadi, ada nilai-nilai apa yang kita pelajari berjalan bersama dengan Bapa yang luar biasa. Ketika janji Allah belum digenapi, apa pelajaran yang kita ambil? Mungkin kita harus lebih sabar, kita harus lebih bersyukur, kita harus melakukan bagian kita aja, lakukan aja. Saudara, tanpa komplain, tanpa tanya, tanpa terlalu banyak ngatur Tuhan. Kadang kita kelihatannya lebih pintar dari Tuhan dan kita berusaha untuk ngatur. Sehingga rencana Allah bukannya cepat jadi, malah amburadul, saudara. Dan saya memilih untuk tetap tinggal, wait upon the Lord, sabar. Dan akan melihat seperti dikatakan tadi oleh menantu dari pastor, bahwa akan datang dari awan yang kecil. Ada iman yang luar biasa yang akan kita lihat seperti gelombang dan akan datang waktunya. Ketika waktu Tuhan jatuh tempo, surga intervensi, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Sehingga apa yang kita lakukan saudara, menunggu waktu Tuhan, belajar banyak. Menunggu waktu Tuhan, mempercayai Dia lebih lagi. Menunggu waktu Tuhan, semakin semangat cari jiwa. Saya mengambil keputusan ketika banyak masalah, saya menguatkan orang lain. Ketika punya banyak alasan untuk engkau berhenti mendoakan orang, berhenti melayani, berhenti melakukan sesuatu yang ada positif kepada orang lain. Tapi saya mengambil keputusan untuk memaksa. Saya akan tetap menceritakan kebaikanmu melebihi kondisi yang tidak baik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga janji Allah itu akan datang tepat waktunya dan engkau akan terkagum-kagum. Dan apa yang terakhir yang firman Allah berkata bahwa janji Allah itu memerlukan juga ketekunan dan harga dan kesetiaan, saudara. Saudara, ada dua ayat saya akan tutup pada siang hari ini. Saudara, seperti kisah yang saya katakan tadi oleh Yusuf. Ketika dia dijual dan kemudian dia dimasukkan dalam penjara dan kemudian dia dibuang ke dalam perigi dan kemudian dia dijual menjadi budak. Tidak ada hak sama sekali. Dan setelah menjadi budak, dia juga difitnah, saudara. Saudara, kalau baca ayatnya dikatakan dia sempat berpesan kepada temannya. Kamu bilang ya kalau kamu sudah keluar, tolong bilangin raja. Dia bilang, aku gak salah loh di sini, saudara. Mungkin itu sudah last minute kekuatan dia, saudara. Benar gak? Saya berpikir berapa hari, iya kadangkala kita ketika mengalami hal-hal yang kita ingin membela diri, kita ingin menolong Tuhan, saudara. Tapi Tuhan punya cara, saudara. Kalau kita tidak punya kesempatan itu, izinkan Tuhan bekerja. Kita buka ayat ini, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dalam Kejadian 39. Kejadian 39, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, budak, saudara. Di situ saya selalu ingat, budak aja tapi dia selalu berhasil karena disertai Tuhan. Sehingga kita selalu berpikir bahwa janji Tuhan itu harus ketika semua dalam keadaan baik. Kalau hari ini kita dalam keadaan tidak baik, setia melakukannya. Kadang di rumah saya sambil beres-beres rumah, saya ingat janji Tuhan, saya ingat kisah ini, saya ingat yang lain. Terus kemudian saya ingat mungkin apa kerinduan doa saya dan yang lain. Saya memilih untuk Tuhan, Engkau hebat. Aku akan tetap mempercayai dan mencintai Engkau. Dan tetap melayani on fire. Boleh katakan bersama saya on fire. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara Yusuf, saudara dia sudah dijual, dia difitnah. Tapi dikatakan apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kalau saudara baca ayat-ayatnya, dia melakukan bagian-bagian yang sepertinya dia bukan budak, saudara. Orang budak itu hak hidupnya dicabut. Dan dia mungkin sudah banyak mengalami kekecewaan, tapi dia menang. Kenapa? Karena dia memilih untuk hidup sesuai janji Tuhan, sesuai kehendak Allah. Dan dia tahu akan datang waktunya Allah menolong dia. Dan apa ayat yang terakhir yang membuktikan bahwa kesetiaan dia di tengah kesulitan, yang membuat Allah menggenapi janjinya. Firman Allah berkata seperti ini. Dalam Kejadian 41, saudara.
dikatakan seperti ini. Kejadian 41. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara, raja aja bilang, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Ini narapidana, budak. Standarnya di bawah, saudara. Harusnya penuh dengan kepahitan. Sebab itu saya tahu bahwa kenapa Yusuf itu disertai Tuhan. Pasti di dalam penjara pun dia memegang janji Allah. Dia hidup sesuai firman Allah. Dia mengikuti peraturan Tuhan. Kalau enggak mungkin favor. Dan dikatakan Tuhan menyertai dia luar biasa. Semua yang dia buat menjadi berhasil, enggak mungkin. Bahkan sampai raja, dia bilang begini, mana mungkin kita mendapati orang seperti ini. Saudara, ini luar biasa sekali. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Sebab itu hari ini, jika ada banyak hal yang kita berpikir Tuhan belum menggenapi janji, jangan kecewa dulu. Mungkin kita ada di tengah jalan. Mungkin janji Allah penggenapannya itu sudah dekat, saudara. Ketika Yusuf tidak kecewa, peninggian itu datang dan dia diangkat menjadi orang kedua di negara itu, di bangsa itu. Pada waktu Tuhan yang luar biasa, janjinya tidak pernah bohong. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa janji Allah itu ada buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Masih belum dengar semuanya, yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di tempat ini anak muda, remaja, profesional muda, boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Masih banyak pekerjaan yang dahsyat dalam hidupmu. Masih banyak rencana Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan sia-siakan kesempatan. Karena kadang-kadang kesempatan tidak pernah datang dua kali. Ketika engkau diberi kesempatan untuk mengikut Tuhan, melayani Allah, melakukan bagianmu dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik. Dan saudara akan melihat penggenapan itu datang. Ada berapa di antara saudara yang berkeluarga di tempat ini boleh lambaikan tangan. Ada banyak pergumulan doa yang selama ini mungkin Tuhan belum jawab. Jangan kecewa, karena help is on the way. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada berapa di antara saudara yang hari ini kau percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Boleh sekali lagi beri sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Aku percaya kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya kau turun. Siang hari ini berapa di antara saudara mau berkata, aku percaya dan aku akan hidup sesuai firman Allah, sesuai yang Tuhan mau, melebihi kita memaksa Tuhan. Saudara, berapa di antara saudara yang setuju dengan saya? Saudara akan melihat tangannya di detik-detik terakhir pun, saudara. Berapa di antara saudara yang percaya akan hal itu? Dia pasti sedang bekerja. Help is on the way. Jangan pernah berhenti. Tidak ada yang dapat mematikan iman kita, kecuali kita memang melepaskan pegangan. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita, kecuali kita mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan dan tidak taat. Ada banyak kesempatan yang Tuhan beri. Ketika Yusuf mengambil kesempatan emas itu, dia ikuti firman Allah, dia ikuti ketetapan Tuhan, dan dia diurapi oleh Allah. Sehingga dia didapati dikatakan, mana mungkin ada orang narapidana yang diurapi Tuhan kalau dia tidak berpegang pada firman Allah, hidup sesuai ketetapan Tuhan. Saya percaya di tempat ini Tuhan menemukan kita orang-orang yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin.
Bapa, kami berdoa, kami ucapkan syukur. Dan kami tahu jika Engkau menemukan kami satu demi satu di tempat ini, temui kami sebagai pribadi-pribadi yang mau setia, taat melakukan firman Allah. Hidup berpegang sesuai janji Allah. Dan ajar kami sabar untuk menunggu waktu Tuhan karena waktumu tidak kadaluarsa. Dan ajar kami untuk mengetahui bahwa kami perlu trust, percaya bahwa rencanamu sempurna. Dan ajar kami untuk tekun, setia. Karena kami tahu bahwa kesetiaan janji Allah itu berpadanan dengan ketekunan dan kesetiaan kami. Sehingga kami akan melihat janji Allah itu ya dan amin buat setiap kami. Ada di tempat ini setiap kami keluarga demi keluarga, Engkau akan menjadi keluarga yang hebat. Anak cucumu akan dipelihara menjadi perkasa di bumi. Dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, tangan Allah yang dahsyat akan menyertai engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang setia dan percaya dan tekun, sama-sama katakan amin. God bless you. Have a great Sunday. Thank you so much.